Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kita kembali lagi bersama saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 3 pada materi mikrotik, yaitu networking models. Jadi di sini kita akan mempelajari 8 materi. Yang pertama ada konsep networking models, 2 ada TCP/IP model, 3 TCP/IP model application layer, 4 TCP/IP model transport layer, 5 TCP/IP model network layer, 6 TCP/IP model data link layer dan bicycle layer, 7 encapsulation dan decapsulation, dan yang ke-8 ada OSI model. 1. Konsep networking models. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai konsepnya dulu ya. Jadi kita berbincang mengenai networking model, maka ini sangat identik sekali dengan jaringan komputer. Yang mana kita mengetahui bahwasannya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, jadi networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Lalu bagaimana jika antar vendor satu dengan lainnya bisa saling berkomunikasi? Jadi untuk bisa saling berkomunikasi, maka dibutuhkan yang namanya aturan. Dan aturan itu disebut dengan networking model. Jadi setiap vendor itu menggunakan networking yang sama dan menggunakan aturan yang sama, sehingga mereka bisa terhubung. Untuk saat ini, open standard networking model yang terkenal dan tersedia ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lalu, apa yang terjadi sebelum adanya networking model? Di sini kita bisa lihat pada gambar before open networking access. Jadi sebelum networking model ada, itu setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Contohnya pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama Sistem Arsitektur Network atau SNA. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki networking model sendiri, maka akan timbul masalah. Nah, masalahnya yaitu, jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, dan setiap vendor memiliki networking model sendiri, maka akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor, karena mereka semua memiliki modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, di sini ada yang namanya open networking model yang berfungsi sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor. Jadi setiap vendor hanya menggunakan satu networking model yang sama, baik OSI model maupun TCP/IP model. Nah, sejarah dari kedua networking model tersebut, untuk yang OSI model ini dibuat oleh lembaga International Organization for Standardization atau ISO. Sedangkan TCP/IP ini dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Nah, saat ini yang paling sering digunakan adalah konsep dari TCP/IP model. Meskipun di sini OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran. Akan tetapi tujuan dari keduanya itu sama, yaitu untuk menghubungkan antar vendor. 2. TCP/IP model. Jadi, TCP/IP model ini mendefinisikan suatu protokol agar antar perangkat komputasi, utamanya yang berbeda network, bisa saling terhubung. Nah, untuk networking model itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, untuk TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Yang pertama itu di lapisan paling bawah, yaitu ada networking access, lalu internet, kemudian transport, dan application. Namun, dalam penerapannya, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Di sini yang pertama ada physical, kedua ada data link, ketiga network, dan keempat transport, dan yang kelima ada application. 3. TCP/IP model application layer. Kita lanjut ya. Jadi di sini saya akan membahas layers pada TCP/IP model. Yang pertama ada application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, serta membuat pesan-pesan berskala. Jadi untuk menjembatani antar aplikasi dengan network. Kemudian untuk contoh service dari application layer, ini seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ambil salah satu contohnya, misalkan HTTP, yang mana ini digunakan saat kita mengakses suatu web server. Di sini kita ambil contoh, misalkan application layer itu ketika kita mengakses suatu website yang masih menggunakan HTTP. Jadi ketika suatu pengguna melakukan request suatu website,
maka nanti web server akan mereply request tersebut. Untuk balasan dari requestnya terdiri dari HTTP header. Nah, dalam HTTP header ada banyak sekali informasi, dan salah satunya adalah informasi status. Lalu, bagaimana caranya? Jadi caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Di sini kalian bisa lihat pada gambar ini, kita bisa lihat perbedaan antara networking model dengan yang tidak menggunakan networking model. Dapat kalian lihat bahwa yang tidak menggunakan networking model itu sangat acak-acakan dan tidak teratur. Nah, sedangkan pada networking model, setiap fungsi jaringan komputernya sudah beraturan. Bukan hanya untuk vendor saja, jadi kita sebagai pengguna juga lebih dimudahkan dalam memahami. 4. TCP/IP Model Transport Layer. Selanjutnya kita akan membahas transport layer. Jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu sebagai transfer data. Untuk transport layer sendiri terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Untuk perbedaan dari TCP dan UDP bisa kalian lihat di sini, atau untuk yang lebih jelasnya kalian bisa searching saja di web browser. Nah, di sini fungsi dari transport layer kan kita sudah mengetahui ya bahwasannya adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer. Salah satu service tersebut yang disediakan oleh transport layer. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan yang TCP, yang mana salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Bisa kalian lihat ilustrasinya. Di sini, cara kerja dari error recovery ini ketika ada klien yang merequest website, di sini output dari transport layer itu terdapat HTTP header, yang mana nantinya akan diproses dan nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan, yaitu di sini ada pada layer ketiga. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan web server itu terdapat error. Mungkin pada jaringannya terdapat overload ataupun lain sebagainya. Maka, jika terjadi kejadian seperti ini, nanti klien akan merequest lagi. Jadi pada layer kedua ini kan nanti overload. Nah, nanti klien akan merequest lagi dan nantinya web server akan mengembalikan data yang error tadi. Nah, sedangkan UDP, dia tidak akan peduli ya, teman-teman. Jadi nanti dia akan melakukan request lagi web servernya. Terus nanti si web server akan mereply dengan HTTP header dan juga UDP header. Dan ketika nanti terjadi overload, si UDP ini tidak akan peduli. 5. TCP/IP Model Network Layer. Oke, kita lanjut ke network layer. Kalian bisa perhatikan di sini bahwasannya untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Yang mana IP sendiri berfungsi untuk menyambungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang mana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Oke, kita bahas yang addressing terlebih dahulu. Jadi kalau yang addressing itu IP address-nya itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputernya. Karena setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik di jaringannya. Jenis IP address sendiri itu ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6, yang mana untuk versi 4 terdiri dari 4 oktet, dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk IP versi 6 itu dia oktetnya terdiri dari 8 dan juga terdiri dari 128 bit. Di sini kita bisa mengambil contoh untuk yang addressing. Jadi misalkan suatu perangkat memiliki IP 192.168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki IP 192.168.1.2. Nah, selama mereka memiliki nama, maka jika keduanya ingin berkomunikasi atau terhubung, tinggal tunjukkan saja alamat IP-nya. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuannya. Kalian bisa perhatikan di sini untuk contohnya, routing ini jika kita ingin mengirimkan paket untuk A dan B, kan pasti kita akan mencari kantor pos yang terdekat.
Dan nanti dari kantor pos terdekat kita akan difilter rute tercepat mana yang bisa mencapai alamat yang dituju dengan cepat. 6. TCP IP model, data link layer, dan physical layer. Nah, untuk layer selanjutnya yaitu ada data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Hampir mirip dengan transport layer, khususnya TCP, namun pada TCP ini dia mendeteksi dan merecovery, sedangkan untuk FCS hanya mendeteksi saja. Kemudian untuk address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Kemudian untuk physical layer, ini dia mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, untuk menghubungkannya, dapat menggunakan wired ataupun wireless. Jadi, physical layer yang menentukan penghubung antar perangkat, apakah menggunakan wired atau wireless. Untuk berbasis wired sendiri, ini biasanya menggunakan kabel UTP. Sedangkan untuk wireless, bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. 7. Encapsulation dan decapsulation. Oke, selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Untuk encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu sebaliknya ya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, maka di sini ditambahkan TCP header atau UDP header. Nah, pada bagian ini nama message-nya adalah segment. Kemudian jika diteruskan ke network layer, akan ditambahkan dengan IP header dan dinamakan sebagai IP packet. Nah, kemudian jika kita arahkan lagi ke data link layer, maka akan ditambahkan data link header dan data link trailer. Dan untuk message ini dinamakan sebagai frame. Sehingga ketika kita sudah berada di data link layer dan masuk ke layer fisiknya, sudah berubah menjadi bit. Jadi proses yang dilakukan oleh sender saat mengirimkan data ke receiver dinamakan encapsulation. Kemudian jika sender mengirimkan receiver, maka terjadi decapsulation. Untuk decapsulation sendiri artinya adalah proses merubah menjadi data kembali dari bit, kemudian diuraikan lagi menjadi data. 8. OSI model. Untuk materi yang terakhir adalah OSI model. Untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP/IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, di sini TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model ataupun sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnect atau biasa disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya, kita bisa bahas mengenai layer dari OSI model. Sebenarnya untuk TCP/IP dan OSI model hampir sama, namun terdapat perbedaan pada layernya saja. Pada layer 4 terakhir mereka itu sama saja, namun pada 3 teratas untuk OSI model terdapat application, presentation, dan season. Sedangkan untuk TCP/IP hanya application. Nah, perbedaan lainnya ada pada name of message setiap layernya. Pada TCP/IP namanya seperti segmen, IP packet, frame, dan bit. Sedangkan OSI model memiliki nama tersendiri. Dan ini disesuaikan dengan layernya seperti L7 PDU, L6 PDU, L5 PDU, dan seterusnya.
Kemudian untuk bagian atas dari 5-7 ini merupakan upper layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication system. Sedangkan untuk low layer itu berkaitan dengan bagaimana data itu dapat mengalir. Oke teman-teman, sampai di sini saja untuk video networking models. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.